Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pagi ini adalah sampai lupa nyebut yang membawa saya. Ini yang tas hijau. Nampak direkturnya di belakang lagi live streaming. PDA Travel. Ada Ustadz Tamimi dari Surabaya. Ada ya Surabaya. Arek-arek pripun kabare? Api. Masya Allah, tabarakallah. Jasmine tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi ini bagaimana ibadah umroh ini membentuk sikap kita, perilaku kita. Dari mulai tutur kata, perbuatan, sampai lisan kita, ini semua dibentuk melalui umroh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa. Tidaklah aku ciptakan jin dan insa. Insa itu manusia. Insa itu asal katanya uns. Uns artinya jinak. Kenapa manusia ini disebut jinak? Karena ada lawannya. Lawannya itu adalah buas. Jadi kalau ada teman kita yang buas, berarti dia belum jinak, belum layak disebut dengan insa. Nah, bagaimana cara membentuk manusia ini supaya dia keluar dari buas menjadi jinak? Kalau burung dikandangkan dia. Itu yang ibu bapak dengar dari tadi itu suara burung dikandang. Nah, sebenarnya jangan cemas, jangan sangka itu harimau. Sedangkan manusia ini, bagaimana supaya dia keluar dari sifat buas menjadi jinak? Maka diberi dia beberapa ibadah. Sholat, puasa. Tapi ibadah yang paling kuat membentuknya itu adalah ibadah umroh. Makanya setelah umroh ini insya Allah jinak semuanya. Makanya kalau ada suami ibu yang masih buas, suruh dia umroh. Insya Allah jinak dia insya Allah. Jadi dari awal itu kebuasan kita itu sudah dilembutkan dari mulai mau menyisihkan uang untuk berangkat umroh. Itu sudah jinak. Maunya duit ini beli pancing. Mohon maaf yang suka mancing. Maunya duit ini tabung-tabung beli motor. Yang suka moge. Mohon maaf nih Bang Adi Harley Davidson. Maunya mau duit ini untuk beli mobil off-road. Maunya mau duit ini untuk naik ke gunung. Lalu dijinakkan. Tinggalkan hobimu sejenak, tinggalkan hawa nafsumu sejenak, tabung-tabung sedikit, lembutkan hatimu, berangkat ke Baitullah. Jadi mudah-mudahan yang sudah melembutkan hatinya untuk ke Baitullah ini, pulang dari umrah ini betul-betul lembut dan jinak hatinya insya Allah. Dari awal proses mengumpulkan uang, lalu kemudian setelah lembut hatinya, nyetorkan bayar umrah, dia kalahkan hawa nafsunya. Bagi yang laki-laki itu tadi hobi itu dia kalahkan. Bagi yang perempuan juga semua keinginan dia kalahkan. Ingin supaya apa itu yang buat wajah putih? Skincare, saya lupa iklan skincare, dia tahan dulu, nggak apa-apa hitam sebentar. Mau ini segala macam, mau shopping, mau ganti tas kulit, mau beli koper baru, mau baju baru, tahan dulu, lembutkan hati. Maka tabung berangkat. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Jadi dari awal ini sudah dilembutkan hati. Hatinya dulu lembut. Lalu setelah itu dari travel masing-masing dibuat acara manasik umroh. Di situ orang yang ikut manasik ini kalau masih egonya tinggi nggak bisa ikut manasik. Saya dokter spesialis, saya profesor doktor, saya tentara, saya polisi, saya pejabat, saya orang hebat. Ngapain saya ikut manasik? Tapi begitu dia ikut manasik, lepaskan baju seragammu, lepaskan titelmu,
kau memang dokter spesialis, kau memang profesor doktor, kau memang pakar, tapi dalam masalah umroh ini kita serahkan pada yang lebih tahu. Maka saat itu dia duduk sebagai orang yang jahil. Jahil maksudnya tidak punya ilmu. Jahil bukan maksudnya jahiliyah Abu Jahal Abu Lahab. Jahil, saya nggak punya ilmu. Maka saat manasik itu dia sedang merendahkan dirinya. Saya ini memang pejabat Pak Ustadz, tapi di kantor saya. Saya ini memang kepala dinas Pak Ustadz, tapi di kantor dinas. Saya ini kepala bagian Pak Ustadz, tapi di kantor. Tapi untuk di sini saya orang yang jahil. Saya nggak ngerti umroh itu Pak Ustadz. Saya sangka dulu dari sofa ke Marwah balik lagi ke sofa itu dihitung satu. Oh, ternyata sofa ke Marwah, Marwah ke sofa satu Pak Ustadz. Saya sangka dulu yang namanya tahallul itu gundul. Istri saya pun mesti digundul juga. Rupanya cuman laki-laki aja Pak Ustadz. Jadi kita betul-betul jahil. Nah, ini semua adalah orang yang sudah menundukkan dirinya. Jadi ini proses-proses ini umroh ini, dari mulai bayar duitnya sampai ikut manasiknya, itu disombong. Kesombongannya itu betul-betul sedang dipotong, digunting. Ini yang hari ini duduk. Ini kalau di kantornya masing-masing, di office-nya orang-orang hebat semua. Tapi hari ini mau dia duduk di atas karpet di bawah pohon kurma. Nah, kalau sekedar pohon-pohon begini di Riau banyak begini, kebun sawit. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti kalau foto ini diposting, kata orang di Riau, ini paling-paling di Pelalawan ini katanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian berangkat ke Tanah Suci. Di saat berangkat semuanya rapi, pakai baju batik travel masing-masing, pakai sepatu. Begitu mulai 5 jam perjalanan, mulai kancing terbuka 2. Masuk 7 jam perjalanan, mulai berubah itu raut wajah. Begitu mau turun, kancing bawah naik ke atas. Tas sudah kemana-mana. Bawaan mata ini merah aja. Yang ada di pelupuk mata ini cuma 1 bungkus rokok. 9 jam nggak ketemu. Egonya bangkit, lapar, belum minum kopi, belum minum teh, belum makanan kesukaan, ngantuknya karena perbedaan 4 jam, sampai ngantri panjang. Yang selama ini dilayani, yang selama ini dihormati, yang selama ini dimuliakan, sekarang badan lelah, belum mandi, belum makan, bawaan stres, lagi-lagi dilunakkan, dilembutkan. Biasanya kalau di rumah bukan main, ketemu sama istrinya, sayang, tapi begitu di airport, lama kali ini. Maka saat itu dia sedang dijinakkan, dilembutkan. Maka kata ustadz yang membimbing, banyak-banyak istighfar Pak, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sholawat. Kita menuju kota Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini proses semua ini. Yang sholat banyak, yang puasa sunat banyak, tapi yang umroh ini insya Allah yang dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang masuk Islam dipilih Allah, yang sholat dipilih Allah. Tapi umroh ini orang-orang yang lulus fit and proper test insya Allah. Lalu kemudian setelah itu sampai ke hotel. Sampai di hotel menunggu kunci kamar. Yang selama ini kalau di kampung halaman ramah, lembut, dimuliakan, dihormati, sampai di hotel nunggu dulu. Maunya banyak keinginan-keinginan. Saya jauh-jauh mau sekamar dengan istri saya. Kenapa sekamar dengan laki-laki? Saya di rumah saya di kamar berdua. Ini kenapa ramai sekali, macam ikan sarden. Ini proses untuk menghilangkan ego. Karena tujuan kita adalah Masjid Nabawi. Lebih lama-lama berada dalam masjid iktikaf, lebih lama-lama berzikir, lebih lama-lama khatam Quran. Kalaulah kemari hanya untuk tidur,
bagus makan antimo. Kalaulah kesini hanya untuk di kamar, bagus kita menyewa hotel tinggal di kamar. Tapi kamar hotel ini hanya sekedar mandi, ganti baju, setelah itu kita belanja lagi. Ustaz Somad ini kayaknya nyindir saya ini. Tolong kalau dengar saya ngomong, jangan merasa saya baru dapat masukan. Jangan-jangan Ustaz Somad ini ada yang bisik kayak tadi. Enggak ada. Saya ngomong itu apa yang ada di pikiran saya aja. Kalau kebetulan ibu tersinggung, ya kebetulan. Kalau bapak tersinggung, ya kebetulan. Nah, jadi jangan kunci dengar saya ngomong satu, jangan tersinggung. Karena ada beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Nah, setelah dapat kamar, kemudian dapat jadwal ke masjid. Selama ini kalau masuk ke masjid disambut dengan Tala'al badru alaina. Selama ini kalau masuk masjid pasang umbul-umbul. Selama ini kalau masuk masjid disambut oleh Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Kadus. Selama ini kalau masuk masjid dimuliakan, disambut dengan rebana. Begitu masuk masjid langsung diusir sama polisi. Roh, haji. Kenapa? Terlambat udah ditutup. Ini Ustaz ngomongin siapa nih? Saya sendiri. Saya terlambat. Udah tutup, suruh pintu. Selama ini terlambat pun kita disediakan di depan. Kursi ini jangan ditempati dulu. Kursi Pak Camat, kursi Pak Kades, kursi Pak Kapolres, kursi Pak Dandim, kursi Datuk, kursi Tan Sri. Begitu sampai ke Masjid Nabawi, yang nggak mandi 3 hari, kalau dia cepat dia duluan depan. Kami kemarin di belakang lihat ada orang di depan, rambutnya kayak Bob Marley, gulung-gulung macam sumbu kompor, bajunya udah warna putih, itu udah warnanya rame macam-macam. Dia duduk di depan. Mau apa dia duluan sampai? Ya kita di belakang. Begitulah Masjid Nabawi. Allah SWT sedang mengikis keegoan, kesombongan, kehebatan kita. Jangan mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadar diri tahu diuntung. Kau bukan siapa-siapa, engkau hanyalah manusia biasa. Duduk kita, sedang duduk dengan ngobrol dengan kawan, luar biasa senang. Yang lain ngambil foto-foto. Kalau di tempat lain, orang lain ikut dengan kita ngobrol bersama. Tapi begitu di Masjid Nabawi, melihat kita senang ketawa, apa kata orang lain? Apa maknanya? Keegoan kita, kesombongan kita, kehebatan kita, popularitas, jabatan, kekayaan. Kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Di kampung kita orang kenal kita, di sini siapa yang mau kenal kita? Yang di kampungnya merasa ganteng, mancung, rambut ikal, tinggi, di sini orang begitu semua. Yang di Indonesia merasa sudah berhasil operasi plastik, wajah sudah suntik putih, bibir sudah dikerimbat putih merah, hidung sudah disuntik mancung, sudah menyangka paling cantik. Di sini sholat, assalamualaikum warahmatullah, begitu semua mukanya. Dia nggak ada pakai operasi, kun fayakun, asli ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ini bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. La fadla bainal Arabi wal Ajam. Tak ada beda antara yang Arab dengan yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tak ada beda antara yang kulit hitam dengan yang kulit putih. Kullukum min Adam. Semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab. Dan Adam diciptakan dari tanah. Jadi datang kemari adalah menghilangkan keegoan, kesombongan. Saya kalau saya perturutkan, undangan ke Makassar disambut orang Makassar, undangan ke Kuala Lumpur disambut jamaah Malaysia, undangan lagi ke Banjarmasin disambut Kalimantan. Tapi begitu kita di Saudi Arabia, masuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Maka sedang menyadarkan diri kita,
Maka siapa tetangga, kawan, sahabat yang nggak sadar diri, merasa hebat, merasa angkuh, merasa paling kaya, merasa paling ganteng, merasa paling cantik, itu perlu disuruh daftar umroh segera. Cari orang di kampung itu yang merasa paling hebat, merasa paling kaya, merasa paling cantik, merasa paling ganteng, merasa paling mulia, merasa tinggi jabatannya. Ajak dia berangkat umroh, sampai di Masjid Nabawi, di tempat orang-orang ramai itu, tinggalkan. Intip dari jauh, takut dia hilang kan. Agak nyasar, baru dekati. Aduh, tadi lupa tadi. Habis itu setelah sampai rumah, kirim rekaman dia kehilangan. Ini kerjaan siapa nih? Kerjaan saya. Saya kemarin duduk dalam Masjid Nabawi, kawan-kawan saya nanya, sedang di mana? Saya pakai masker, saya ke video kan mereka yang nyari-nyari saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selama ini kita sibuk dengan dunia. Rajin betul lah bapak ini, Pak Ustadz. Kenapa? Jam 3 dia sudah di musola, Pak Ustadz, nunggu sholat asar. Saya ngeliat dia, Pak Ustadz, rupanya sholat zuhur jam 3. Disangka teman, nunggu sholat asar. Sibuk meeting, sibuk mancing, sibuk searching, sibuk browsing, sibuk semuanya, sampai wudhu zuhur untuk asar. Allahu Akbar. Oh, mungkin dia tahiyatul masjid. Loh, kok 3 rakaat? Mungkin dia lupa. Loh, kok 4 rakaat? Mungkin dia terlalu cepat sholat asar. Bro, baru jam 3, belum azan asar. Mohon maaf, aku sholat zuhur. Di sini 1 jam sebelum azan kita sudah duduk, mandi, bersih, datang ke masjid, masuk tahiyatul masjid, sholli. Kawan saya itu Pak Ustadz, sebelum azan, 1 jam sebelum azan sudah berangkat dari hotel, Pak Ustadz. Masya Allah. Terus pas saya masuk ke masjid, saya tengok dia di luar masjid. Loh, kok bisa 1 jam sebelum azan sudah berangkat dari hotel, tetap nggak bisa masuk masjid? Rupanya mampirnya lama. Mampir ngeliat peci 10 menit, nampak anak onta 15 menit, nawar lagi. Jadi selesai dari hotel langsung ke masjid. Sampai masjid, usolli sunnatan tahiyatul masjid. Saya sholat sunat tahiyatul masjid. Usahakan berpindah-pindah. Kenapa? Setiap tempat sujud kita itu nanti akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahiyatul masjid, qobliyah, ba'diyah, sholat sunat tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusolli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Yang selama ini malas sholat sunat, kalau ditanya, kenapa kamu gak pernah sholat sunat? Sholat sunat dikerjakan berpahala, ditinggalkan gak apa-apa. Iya juga ya. Ini bukan masalah gak apa-apa, kan sayang selama di sini di tanah suci yang baik-baik ini, maka kita sholat sunat. 1 kali sholat sunat di Masjidil Haram 100.000 kali, di Masjid Nabawi 1000 kali, di Masjidil Aqsa 500 kali. Maka kita manfaatkan sebanyak-banyaknya, tapi jangan dihitung. Yang dicatat dihitung 500, 1000. Nanti pas pulang, pas diajak orang, kamu gak sholat sunat? Sudah full. Nah ini proses kita membiasakan diri. Allah bisa karena biasa. Kalau kebetulan pagi, oke lah pagi ini enggak, besok pagi sholat sunat duha, apalagi besok hari Jumat. Dari mulai maghrib nanti malam, maghrib ke isya, jangan pulang, baca surat Al-Kahfi. Nggak bisa maghrib ke isya, habis isya. Habis isya makan Pak Ustadz, nanti malam datang ke masjid jam 3, jam 4, jam 5 azan subuh, menjelang jam 5 habis subuh. Kalau habis subuh saya nggak bisa baca Al-Kahfi Pak Ustadz, takut sarapan habis di hotel. Yang penting jangan sampai besok azan maghrib
Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang baca surat Al-Kahfi, adha'a lahu min nur, Allah berikan dia cahaya ma bainal jumu'ataini, sampai ke Jumat berikutnya. Nah, ini kita baca. Bagaimana dengan surat Yasin? Man qara'a Yasin lailatal Jum'ah, man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam. Tidak disebutkan malam apa, pada suatu malam, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, asbaha maghfuran lah, waktu subuhnya segala dosa-dosanya sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita perbanyak ibadah selama di sini, jangan sampai ada kosong, membalaskan masa lalu kita yang penuh dengan kelalaian, lupa, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan keluarga, sibuk mengurus anak, sibuk. Nah, ini kita betul-betul lapang kosong. Memang saya umroh ini anak nggak ikut Pak Ustadz, tapi ini catatannya banyak betul Pak Ustadz. Ada minta belikan anak onta, ada minta belikan saja secukupnya sebagai oleh-oleh. Waktu kita perbanyak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka umroh ini membentuk sifat kita. Nanti sampai pada hari terakhir kita di kota Madinah, kita pun bersihkan semua. Mungkin selama 4 hari kuku sudah mulai panjang, potong kuku, lihat wajah di cermin baik-baik. Di kamar mandi ada cermin kaca pembesar, nampak rupanya bulu hidung sudah bisa dikepang, potong, jangan nanti gatal, cabut, kena dam. Lalu kemudian sudah siap-siap mandi bersih, kita pun menuju Bir Ali. Labbaik Allahumma umrah, aku sambut panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan umrah. Setelah itu salat sunat ihram, labbaik Allahumma umrah. Setelah salat sunat ihram, berniat labbaik Allahumma umrah. Setelah itu kita pun dididik untuk betul-betul menjaga diri. Minum khamar haram, jelas minum khamar haram. Berjudi haram, jelas judi haram. Narkoba haram, zina haram, jelas. Tapi ini ada sesuatu yang halal. Halal. Apa dia? Mencabut rambut kita. Rambut kita halal. Alis mata kita halal. Ngupil bulu hidung kita halal. Saya Pak Ustadz kira-kira kena dam nggak nih Pak Ustadz? Kenapa? Saya tadi ngupil. Ya ngupil nggak kena dam, tapi bulunya ikut. Nggak kena. Jadi kalau melanggar yang haram itu biasa di luar ihram. Di dalam ihram ini bukan sesuatu yang haram, tapi kita jaga betul-betul baik-baik. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Ujung kaki itu apa? Kuku. Ujung kaki, kuku. Kuku pun nggak boleh dipotong, nggak boleh dicabut. Ujung rambut nggak boleh dicabut. Dari ujung rambut sampai ke ujung kuku tidak boleh ada yang tercabut. Maka pada saat itu ujung lidah, ujung mata, semua ditengok. Ujung lidah bercakap yang macam-macam. Sampai naik ke atas bis, habis dari Bir Ali, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Memperbanyak talbiyah. Saya talbiyah nggak hafal Pak Ustadz. Salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya baru tobat Pak Ustadz, saya mu'alaf Pak Ustadz. Salawat pun nggak bisa Pak Ustadz. La ilaha illallah pun tak bisa Pak Ustadz. Allah, 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 Allah. Allah pun tak bisa, mati aja lah. Apalagi zikir yang paling ringan daripada Allah, Allah. Alladzina yadhkuruna Allah, orang yang menyebut Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Allah, 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 Allah. Beli tasbih. Beli tasbih itu untuk kita bertasbih, bukan beli tasbih untuk oleh-oleh. Ini beli tasbih 100, semuanya untuk oleh-oleh. Tinggal 1 untuk mobil. Judulnya ketika mobil bertasbih.
Mobilnya masuk surga, yang punya mobil masuk neraka. Ini umrah ini memang betul-betul membentuk kita, dari mulai yang sekecil-kecilnya, lalu kemudian sampai di kota Makkah, kita pun turun ke bawah pelataran melihat Ka'bah. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birra wa zid man syarrafahu wa karramahu. Kalau hafal, kalau nggak hafal ikuti aja kata pembimbing. Allahumma zid hadzal baita. Nggak hafal saya Pak Ustadz, ikuti pembimbing. Suara pembimbing nggak jelas Pak Ustadz, nggak usah ikuti. Doakan aja pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, lindungi Baitullah ini dari Amerika, dari Israel, dari Yahudi, dari orang jahat. Sebagaimana aku sampai kemari, ya Allah, sampaikan pula anakku, cucuku, keturunanku sampai hari kiamat. Doa nggak mesti pakai bahasa Arab. Sholat yang pakai bahasa Arab. Kalau doa nggak usah pakai bahasa Arab. Doa itu yang penting 4 aja pakai bahasa Arab. Auzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Itu cuma yang pakai bahasa Arab. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Habis itu doa masing-masing kita. Yang Malaysia pakai bahasa Malaysia, yang Indonesia pakai bahasa Indonesia. Saya kalau pakai bahasa Indonesia kurang khusyuk Pak Ustadz. Saya orang Jawa, apa pakai bahasa Jawa? Iki wis bilang dino bojone rong teko. Wis ngalur ngidul ngetan piye iki ya Allah. Saya bukan orang Jawa Pak Ustadz, saya orang Minang. Apa pakai bahasa Minang? Iko ba acara ko. Anak abanan patamu alum balaki nang kadu alum babini. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah. Inilah masanya hati kita sedang khusyuk, hati kita sedang tawaduk, hati kita sedang rendah, meneteskan air mata. Maka selama ini kita jauh dari Kuala Lumpur, dari Makassar, dari Banjarmasin, dari Aceh, sekarang langsung di hadapan makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Safwatullah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tak usah hiraukan orang bawa handphone, tak usah hiraukan orang ngobrol macam-macam. Kita sedang berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak semua orang bisa sampai ke makam Nabi itu. Berapa banyak orang-orang kaya tak pernah terbuka pintu hatinya. Berapa banyak orang pejabat sibuk tidak pernah bisa sampai ke sana. Berapa banyak orang yang hatinya terbuka, duitnya tak ada. Berapa banyak orang yang duitnya ada, hatinya tak terbuka. Berapa banyak orang yang hatinya terbuka, duitnya ada, badannya sakit. Kita 3 rukun ini ada. Duit ada, hati terbuka, badan sehat. Sampai ke sini, jangan sia-siakan. Saya tiap hari mau ziarah Pak Ustadz, nggak apa-apa. Datang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya khaira khalqillah. Aku bertawassul kepadamu. Aku mohon kepadamu ya Allah, berkat Nabi Muhammad SAW, mudahkanlah jodoh anak-anakku, mudahkanlah jodoh keponakanku, jodoh aku juga ya Allah. Istrinya udah meninggal. Ibu mau marah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian setelah kita tawaf, kita pun bersa'i, lalu setelah itu kita tahallul, mencukur rambut. Ini Ustaz Abu Somad ini rambutnya udah nggak rapi nih, ini jambangnya udah kemana-mana. Ini persiapan untuk gundul nanti. Jadi kalau ada yang mengatakan Ustaz Somad nggak punya tukang pangkas di Pekanbaru, ada tukang pangkas, tapi sengaja saya memang nggak pangkas, makanya udah panjang-panjang. Karena kan 10 rial, masa kita udah pendek, rugilah 10 rial. Jadi agak panjangkan gitu, biar banyak kerja dia kan. Masa saya rapi di Pekanbaru, sebelum berangkat umroh rapi dulu Pak Ustaz, terus apa kerja dia? Cuma kan panjang sedikit. Nanti sampai di bawah Zam-Zam Tower baru digunting, potong. Nah, sebagaimana rontoknya, keluarnya, habisnya rambut kita,
begitulah dosa-dosa kita semuanya rontok lepas di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Pulang nanti ke kampung halaman seperti bayi yang keluar dari rahim ibunya. Ibu lihat bagaimana orang kalau ketemu dengan bayi, senyum semua kan? Kalau udah nengok bayi, begitulah nanti waktu ibu keluar dari airport, semua yang nyambut itu. Jangan heran. Jangan heran. Nanti bapak begitu keluar dari airport semua menyambut. Ingat cakap saya ini. Betul kata Ustaz Somad. Berarti mereka ini melihat saya seperti bayi. Pakai minyak tawon. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Bayi. Cobalah ibu bapak, coba ibu pegang bayi. Ibu pegang bayi gini, gak berapa lama dipegang kencing bayi. Belum pernah ada orang ngamuk-ngamuk sama bayi. Kenapa kok kencing? Bayi kurang ajar nggak? Kenapa orang nggak marah? Kenapa orang nggak marah? Karena bayi tak berdosa. Malah ketika kena kencing apa kata dia? Nampaknya saya mau dapat rezeki nih, dikencingi bayi. Coba bapaknya yang kencing. Itu menunjukkan orang yang tak berdosa itu orang nggak bisa marah. Makanya ibu bapak nanti pulang itu tes lah. Kalau tetangga masih marah, berarti belum bayi. Mudah-mudahan kita semuanya seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibu kita, insya Allah. Bersih sebersih-bersihnya. Maka setelah itu kain yang sudah putih bersih, maka sayang jangan sampai kotor. Tadi saya sebelum berangkat ini duduk pas minum gak pakai baju, pakai singlet. Kenapa? Takut tumpah. Satu-satunya baju putih. Bayangkan kalau sebelum berangkat tadi pas minum kopi di kamar tumpah. Gimana saya mau menghadapi orang-orang suci ini pakai baju yang kotor? Maka saya jaga betul-betul. Tengok aja lipatannya masih tajam. Istri saya nyetrika itu. Coba kau tengok di kamar tuh ada tak setrika? Ada, setrikakan dulu. Aku mau menghadapi orang-orang yang bersih, maka mesti dengan baju yang bersih. Pas sampai ke sini saya tengok orang bajunya hitam semua. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menghadapi manusia aja kita mesti pakai baju yang bersih. Bagaimana kita akan menghadapi Allah Subhanahu wa taala? Yaumatu belas sarair. Pada hari itu dibukakan segala rahasia-rahasia. Makanya di antara doa kita, Allahumma astur uyubana wala aiban illa satartah. Kalau ada aib cacat kami, tutupilah ya Allah. Siapalah di antara kita yang tak berdosa? Yang tak berdosa itu cuma 3. Anak bayi, orang tidur, orang gila. Dikatakan bayi, enggak ada lagi yang mirip bayi. Dikatakan tidur, sudah bangun semua. Bayi tidak, tidur tidak, berarti tinggal nomor 3. Kita ini tempatnya dosa semua. Ustaz Abdul Somad, Ustaz kami hormati, kami muliakan. Karena Allah sayang, ditutupinya dosa-dosa kita semua. Sebagaimana ditutupinya dosa kita di sini, ditutupinya pula lah dosa kita di akhirat nanti, insyaallah. Amin ya rabbal. Sampai akhirnya kita pun akan pulang ke tanah air, naik pesawat, pulang sampai ke Pekanbaru, sampai ke Aceh, sampai Kuala Lumpur, sampai ke Ujung Pandang, sampai ke Banjarbaru. Setelah itu kita pun jumpa lagi dengan keluarga, semangat lagi, ceritakan kepada semuanya. Maka setelah itu mereka pun semangat pula untuk berangkat. Dan setelah itu kita akan jumpa lagi di kebun kurma ini di masa-masa akan datang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pagi ini, ibadah umrah merubah perilaku. Dulu Pak Ustadz, suami saya sebelum umroh itu sombong Pak Ustadz. Kalau jalan kemana-mana minta dihormati, minta dimuliakan. Sekarang setelah pulang umroh, alhamdulillah Pak Ustadz, sudah nggak sombong lagi. Kenapa? Nggak bisa jalan. Mudah-mudahan sehat semuanya. Istri saya dulu Pak Ustadz orangnya pelit, bakhil. Tapi setelah balik umroh nih Pak Ustadz, dulu kalau lewat kota 2.000. Sekarang setelah balik berubah Pak Ustadz. Berapa? 2.500. Ya nggak apa-apalah, ada perubahan. Dulu nggak mau tahu sama orang Pak Ustadz, kesana sendiri. Sekarang pulang dengan umroh berjamaah, pakai seragam, wirid yasin, karena terbiasa pakai
nggak mau lagi menyendiri Pak Ustadz. Dulu orangnya egois, setelah pulang umroh nggak mau sendirian. Kenapa? Karena pernah pulang dari hotel sendirian nyasar Pak Ustadz. Sekarang alhamdulillah sudah. Jadi saya mau mendengar berita yang baik-baik. Yang dulu tak pernah sholat, alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya nggak sholat, balik dari umroh sekarang udah sholat Pak Ustadz. Sholat apa Bu? Idul Adha Pak Ustadz. Itu pun karena bawa kupon untuk ngambil daging kurban. Nggak ada gunanya ibadah umroh ini kalau tidak sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Nanti bapak ibu masuk ke Taman Raudhah, amin. Ada mihrab tempat Nabi jadi imam. Lihat di samping kiri mihrab itu ada tiang sebelah kiri, ada tulisan As-sholatu imaduddin. Sholat tiang agama. Tiangnya agama ini adalah sholat, bukan somat. Sholat. Jadi kalau sudah tiangnya tumbang, umrohnya ini terbang melayang. Nah, jadi selama di sini banyak-banyak sholat, banyak-banyak zikir, banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu tausiah. Berikutnya saya bacakan beberapa pertanyaan. Habis itu kita akan foto bersama. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Ya, kalau masuk TV gitu. Rindu udah lama nggak masuk TV.